Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman, menjelang waktu berbuka puasa memiliki cerita tersendiri di negeri yang memiliki 17.000 lebih pulau ini. Sambil menunggu maghrib, sejumlah umat muslim menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja terkadang kita terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula yang menggunakannya sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton reels video di media sosial, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menuju waktu berbuka dan banyak lainnya. Padahal waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang bernilai ibadah. Tentu sebagai momen panen pahala, kita ingin kesempatan emas yang datang 1 bulan sekali dalam setahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali jika ngabuburit hanya dihabiskan untuk hal-hal yang kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih dapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Ingat, Rasulullah pernah bersabda, Rabbu sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapat apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab itu, dalam video ini kita akan membahas ada 4 tips ngabuburit agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat muslim turun pada bulan ini, Rasulullah SAW juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan saat menjelaskan anjuran berbanyak tadarus Al-Quran di bulan puasa mengutip hadis berikut, yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Para ulama sejak dulu pun demikian. Bahkan ada juga yang bisa menghatamkan 1-2 kali dalam 1 hari selama Ramadan. Tips yang kedua, berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi bagi umat muslim saat bulan puasa. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali buka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti sirup, es buah, buah-buahan, dan sebagainya. Kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah kepada saudara sesama muslim. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa banyak menjumpainya saat sore hari di sejumlah jalan dan masjid atau mushola. Terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Man faqqara sha'iman kana lahu mislu ajrihi
ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tips yang ketiga adalah i'tikaf di masjid. Menghabiskan waktu ngabuburit dengan beriktikaf di masjid juga memiliki nilai pahala yang cukup tinggi. Iktikaf dilakukan dengan berdiam diri di dalam masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis disebutkan, kana ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allahu summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Artinya, Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lalu dilanjutkan istri-istrinya yang i'tikaf sepeninggalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman di media sosial. Banyak para pendakwah milenial membuat konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak sedikit pula kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming pengajian dari pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung soal keutamaan dan pahala menuntut ilmu. Salah satunya sabda Rasulullah SAW, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Artinya, sesungguhnya keutamaan orang yang seilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud. Para sahabat yang beriman, mari jadikan bulan Ramadan tahun ini lebih maksimal lagi dalam beribadah dan meraih pahala sebanyak mungkin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.